Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza dan hari ini saya excited banget untuk ngomongin satu proyektor paling keren yang pernah saya pakai, The Freestyle dari Samsung. Kalau dibilang ini adalah produk yang baru, sebenarnya sih enggak ya, karena dia udah rilis beberapa bulan yang lalu. Tapi kalau ngomongin soal experience, menurut saya ini adalah sesuatu yang baru, menyenangkan, dan fresh. Sebelum lanjut, saya ingin menjawab satu pertanyaan yang banyak banget muncul pas saya posting produk ini di media sosial kayak Instagram, yaitu harganya. Proyektor canggih ini mungkin nggak murah ya untuk sebagian orang, tapi kalau ada uangnya dan pengen ya sebenarnya bisa aja dipertimbangkan. Kalau berdasarkan website resmi Samsung Indonesia, The Freestyle dipasang pada harga Rp14.999.000 alias 15 juta. Lagi ada diskon sih, jadi 11,5 juta, jadi buat yang mungkin lagi ada duit lebihan, bolehlah dicoba. Selama masa promo ini, Samsung juga ngasih case buat kita bawa-bawa, tahan air dan lebih mirip toples. Ini punya IP rating 55, jadi aman kalau dibawa outdoor dan kehujanan. Dari harganya aja, The Freestyle jelas ini bukan alternatif paling terjangkau untuk sebuah proyektor mobile. Tapi kalau dibandingkan sama alternatif lain yang punya harga lebih murah, produk dari Samsung ini emang punya banyak kelebihannya sendiri. Kelebihan pertama udah jelas soal desain. Nggak kayak kebanyakan proyektor yang pakai bentuk kotak, The Freestyle ini tuh lebih kayak tabung lengkap dengan stand. Ngeliat lebih dekat, di bagian samping ada satu port USB-C untuk colok power, bisa pakai charger bawaan yang udah super fast charging, atau bisa juga dengan power bank yang mendukung output 50 watt 20 volt sehingga portable banget, kali aja mau dibawa camping. Habis itu, di bagian depan atau atas atau yang inilah pokoknya, selain ada lampu untuk proyektor, di sini juga ada tombol-tombol sentuh buat pengoperasian. Nggak cuma pakai tombol-tombol ini ya, tapi The Freestyle juga dilengkapi sama remote persis banget kayak TV. Kalau dilihat ada tombol buat Disney Plus yang sayangnya saat ini belum tersedia buat sistem operasi Smart TV Samsung di Indonesia. Selain pakai remote, yang namanya produk Samsung itu juga pastinya udah terhubung dengan aplikasi SmartThings yang nggak cuma bisa di handphone Samsung tapi bisa juga di Android dan iOS. Di sini kita bisa ngatur volume, sumber tayangan, dan ada juga ambient mode serta auto calibration. Untuk smartphone Galaxy, The Freestyle ini ada fitur Tap View untuk mempersingkat proses screen mirroring. Untuk pengguna iOS juga nggak perlu khawatir karena udah dilengkapi dengan AirPlay, jadi bisa semuanya. Ambient mode ini sendiri sebenarnya sama seperti yang ada di TV Samsung, yaitu untuk menampilkan gambar-gambar pas The Freestyle lagi nggak dipakai. Bisa diakses lewat handphone, jadi di sini banyak banget pilihannya, mulai dari gambar statis sampai simulasi jendela, itu ada. Menurut saya fun banget, jadi kita bisa membuat nuansa yang beda, jadi mungkin lagi kayak pengen healing gitu di kamar, pasang jendela atau apapun, ini bisa banget pakai ambient mode. Nah, kita sekarang balik lagi ke soal desain. Ini sebenarnya adalah satu poin yang benar-benar bikin beda dibandingkan proyektor lain, yaitu kita bisa mengatur sudutnya bebas 180 derajat. Jadi benar-benar bisa diatur sudut kemiringannya saat mau diproyeksiin. Mau nonton ke tembok? Bisa. Mau rebahan sambil kita nonton di plafon kamar? Itu juga nggak masalah. Atau kali aja kita pingin nonton bola rame-rame tetangga, itu juga bisa. Pokoknya sesuai lah sama namanya The Freestyle. Kalau miring gimana? Misal kita tempat naruh proyektor tuh nggak rata, atau mungkin kiri kanannya di layar tuh ada bagian yang nggak pengen kesorot. Nah, ini kita juga bisa diatur lewat fitur-fitur yang ada. Yang pertama ada yang namanya Auto Adjust Keystone. Ini berguna banget kalau kita naruh proyektornya nggak bener-bener lurus. Jadi misalnya agak miring kiri kanan atau mungkin nembaknya dari bawah, ini kan hasilnya akan langsung dibentuk lurus seperti kayak nyorot langsung dari depan. Ada kemungkinan sih masih belum sesuai, tapi tenang aja karena tinggal diatur sedikit pakai remote, itu udah beres. Kemudian, user juga bisa loh mindahin layar dan masih pakai remote juga, jadi gampang banget. Emang ini akan mengkompensasi dengan kita mengecilkan ukuran layar supaya bisa diatur pada posisi yang diinginkan. By the way, untuk ukuran layar dari proyektornya, ini yang saya baca-baca bisa sampai 100 inci kalau ditempatkan dalam jarak 2,7 meter dari tembok. Makin deket ya makin kecil, tapi kalau misalnya kita pengen lebih besar dari 100 inci, sepertinya bisa sih, tapi gambarnya jadi kurang tajam. Sebelum ngomongin soal kualitas dari tayangannya, saya juga pengen nunjukin satu hal yang penting banget, yaitu softwarenya. Buat kamu yang pakai TV Samsung, kira-kira familiar nggak sama ini? Ya, betul banget. The Freestyle dari Samsung ini, di dalamnya udah built-in Tizen OS persis kayak TV-nya.
Makanya user interface-nya tuh lengkap kayak TV. Bisa connect ke WiFi, bahkan ada tempat buat download aplikasi kayak Netflix, YouTube, dan lain sebagainya. Nggak harus ada sumber eksternal dari handphone atau laptop, tapi udah bisa nyetel mandiri. Jadi kalau misalnya kita mau nonton Netflix atau YouTube, selama ada internet, ya udah kita bisa langsung nonton tanpa ada handphonenya. Terus gimana kalau misalnya kita nggak ada WiFi di rumah atau lagi pakai nonton di luar ruangan? Solusinya sebenarnya gampang, bisa pakai tethering hotspot dari handphone atau WiFi eksternal supaya proyektornya terkoneksi sama internet, atau mungkin bisa juga kita pakai kabel mini HDMI plus konektor yang dibeli terpisah seperti sekarang. Kali aja kita pengen colokin ke PS. Sekarang baru deh kita ngomongin soal kualitas dari tayangannya. Kalau buat saya, ini sebenarnya udah di atas ekspektasi, lebih bagus dari perkiraan awal, karena gambar yang ditampilkan itu tajam, apalagi dalam kondisi yang benar-benar cocok ya untuk pemakaiannya yang gelap kayak bioskop gitu. Paling optimal menurut saya ya dari pengalaman itu adalah di dalam ruangan, malam, dan semua lampu dimatiin, itu bagus banget. Untuk outdoor juga bisa. Di sini saya tes di depan rumah, masih kena dikit-dikit ya cahaya dari lampu rumah tetangga. Visualnya mantep banget untuk nonton bareng. Tapi kalau seandainya kali aja mungkin nanti kapan-kapan Samsung bikin produk kayak gini lagi, kalau bisa lebih terang, menurut saya bakal lebih keren. Habis itu kalau kita ngomongin soal warna, ini juga bagus banget. Plus kita juga bisa melakukan pengaturan seperti kecerahan, kontras, hingga kalibrasi. Kali aja tembok yang mau kita pakai itu bukan warna netral seperti hitam atau putih. Selain soal visual, hal lain yang perlu banget dapat highlight menurut saya itu sebenarnya adalah audionya. Ini tuh bener-bener jauh di atas ekspektasi karena fitur 360 soundnya itu sukses ngasih experience nonton yang keren banget. Suaranya kenceng, bulat, dan jernih. Makin cocok banget untuk kita pakai nonton. Entah itu buat bioskop private di rumah atau nonton rame-rame, pasti bisa banget. So, dengan fitur-fitur yang dikasih, The Freestyle ini sebenarnya menurut saya adalah proyektor premium yang sangat menarik. Terlepas dari harganya ya, tapi dari segi fitur dan experience, ini emang produk kelas premium yang punya tempatnya sendiri, alias nggak bisa kita mending-mendingin. Untuk pembelian pribadi, ya mungkin ini produknya bisa dikatakan tersier banget ya, kayak buat orang yang udah punya semua gadget, lagi ada duit lebih, mau beli apa ya bingung, ya udah beli proyektor aja, menurut saya oke banget. Tapi kalaupun nggak beli sendiri, mungkin bisa juga buat inventaris kantor, entah buat meeting, buat nobar, buat outing, dan lain-lainnya. Menurut saya banyak banget kemungkinan yang bisa di-unlock pakai produk ini. Jadi ya kalau kamu berminat untuk membeli, seperti biasa linknya saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Jadi ya itu dia sedikit review saya tentang The Freestyle dari Samsung. Makasih banyak yang nonton sampai habis. Putri saya pamit. Sampai ketemu lagi di video-video review berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day. Halo, apa kabar semuanya?